yang disembah, dewa-dewa. Nah, perkara kata Rob, asal kau tahu Hanzo, Robul Alamin itu tidak ada kecuali Allah. Tapi kalau Robbayani Sagira, doa kami, orang tua kami, kedua orang tua kami. Karena Rob itu artinya adalah pemilik, pemelihara, dan penjaga. Robul Alamin itu cuma satu, yaitu Allah. Siapa yang bilang pikiran manusia? Bukan ada. Pikiran manusia, lalu pikiran apa? Pikiran hantu, pikiran binatang. Masa kayak gitu? Pikiran gini, pikiranmu adalah manusia, dengan pikiranmu adalah pikiran manusia, itu diksi yang berbeda, brother. Coba aku tanya coba dulu. kau lembutkan Aku hatimu. tanya. Coba kau Hakikat itu kan dari tadi kau bertanya izin ke aku belum selesai. Ah, ini kau kalau aku lagi ngomong menjelaskan kau potong. Kan kamu nanya tadi, Rifa. Sejak kapan ada? Aku nggak nanya, udah kau nggak usah jelaskan. Bertanya aja kau udah gagal paham. Sejak kapan ada orang ahli bahasa yang mengatakan bahwa pikiran itu adalah manusia? Jeff, coba siapa nama profesor, doktor, ahli bahasa Indonesia? Aduh, tolonglah dulu, capek lo ngomong. Kalian tuh semua udah pada tua lo, bukan anak kecil. Muak aku lihat kalian lama-lama lo. Aku mau nih, nggak ada yang percuma. Ya, diamlah dulu Pak Tua, diam dulu biar aku ngomong dulu. Nah, si Zeus bilang tidak ada satupun manusia dipanggil Kurios. Siapa bilang Kurios itu sepadan dengan Lord? Raja-raja Inggris juga dipanggil Lord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Andi, Ustadz Sugi, Bang Ardiansa, dan apologet Islam lainnya yang berada di Komal Ustadz Arif Erza, yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi dan debat antara apologet Islam dan oknum Kristen ini? Mari kita simak saja videonya sekarang. Siapa yang bilang pikiran manusia? Bukan ada. Pikiran manusia, lalu pikiran apa? Pikiran hantu, pikiran binatang. Masa kayak gitu? Pikiran gini, pikiranmu adalah manusia, dengan pikiranmu adalah pikiran manusia, itu diksi yang berbeda, brother. Coba aku tanya coba dulu. kau lembutkan Aku tanya. hatimu. Coba Hakikat kau itu kan dari tadi kau bertanya izin ke aku belum selesai. Ah, ini kau kalau aku lagi ngomong menjelaskan kau potong. Kan kamu nanya tadi, Rifa. Sejak kapan ada?
Aku nggak nanya, udah kau nggak usah jelaskan. Bertanya aja kau udah gagal paham. Sejak kapan ada orang ahli bahasa yang mengatakan bahwa pikiran itu adalah manusia? Jeff, coba siapa nama profesor, doktor, ahli bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa pikiran adalah manusia? Yang kutanya adalah, apakah pikiranmu adalah pikiran manusia atau pikiran binatang? Pikiranku adalah pikiran Rifa sebagai manusia dengan gender wanita, seorang pendebat tak terkalahkan, manis juga, baik hati, rajin sholat, rajin nabung, dan juga dicintai banyak orang. Terserahmu lah. Tuh, paham? Nah, pikiranmu itu tetap satu kan? Tubuhmu yang ada dalam diri kamu yang manusia tetap satu kan? Bukan Bisa jadi kau dua orang menghitung kamu pikiran? kan? Coba kau bisa menghitung pikiran? Ada berapa pikiran di dalam tubuh manusia? Pikiran itu kan berbicara otak yang ada dalam dirimu. Lalu otakmu ada berapa? Otak dan pikiran aja kok nggak bisa membedakan loh. Sejak kapan otak adalah pikiran, pikiran adalah otak. Pikiran itu aduh, ini pantas kok Kristen. Dengar. Makanya aku bilang, seorang yang masuk Islam itu, diam dulu kau. Orang yang masuk ke dalam Islam itu syarat pertamanya bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana otak, mana akal, membedakan mana Tuhan, mana manusia. Kalau kau belum bisa maju dari tataran itu, kau tetaplah jadi Kristen dan kalau tetaplah binatang punya kau pikiran. untuk makan tai kambing rasa Kalau binatang coklat. punya pikiran. Binatang itu punya insting. Ya itu, makanya. Binatang itu punya insting. Kau nih lama-lama kayak Makanya kamu apalah dengar, nah ini loh kalau yang kamu kau berbicara tanyakan itu hakikat, adalah, kau bisa nggak tunggu pikiran itu apa? Coba pikiran itu Pikiran itu apa? kecerdasan. Pikiran adalah kecerdasan. Logik. Coba kau tunjukkan sama aku data literasinya bahwa pikiran adalah aku bingung sama orang Kristen nih, bahasa Indonesia aja nggak lulus, ikut pula kita buka diskusi. dari KBBI. Ustadz Arif Masa terhina. itu aja kamu susah Aku kali, terhina Aneripa. loh kalau kayak gini Itu loh. aja kamu susah banget. Ya kau tunjukkan. Kau aja nggak ngerti kok, ngomong pula kau dari tadi antara otak dan pikiran aja kau nggak bisa bedakan loh. Kau bilang otak itu pikiran. Pikiran itu kan ada dalam Apalah otak kau manusia. Cuman manusia yang punya otak. Binatang punya otak nggak? Makanya kamu dalam harus ngerti otak, dulu. Coba ketika ada diam dulu. Ketika ada bedah otak, di mana ditemukan Enggak gini pikiran? aja langsung, Ada di dalam otak Aku itu ngomong sama pikiran. kamu. Ini orang kayaknya udah mulai. Arti hakikat itu apa? Kita ngomong dari apa? Dari arti hakikat kau ngerti nggak? Hakikat pun kau nggak tahu. Hakikat itu dari bahasa Arab, dari kata hakko. Pakai kolkolah aku. Tahu kau bahasa Arab itu hakko. Ya, artinya udah, apa? Kau nanti lama-lama aku lama-lama gitu pun kau nggak ngerti. Kalau kamu Artinya lebih pintar, benar. kamu buka KBBI. Nah, hakikat artinya udahlah, aku sama Hanzo aja. Lebih baik aku diskusi sama Ya Hanzo. makanya Jeff ini kamu cocok monyet biar yang jangan diberi framing monyet berwujud manusia ini. harus pintar. Udah diam aku sama Hanzo Silakan aja. sama Hanzo Enggak, lah, udah sama silakan Hanzo sama aja. Hanzo. Udah ya. Gak mampu Sama Hanzo kamu. aja. Diam kau. Kau makan aja coklat rasa tai ayam. Nah, lebih baik kau gitu ya. Jadi Hanzo, itulah contoh menyembah manusia. Seperti kawanmu si Jeff Colby itu. Aku tahu kau malu melihat si Jeff Colby, tapi kayak mana kau takut kehilangan warisan, nggak mau kau berubah. Kenapa? Padahal kau udah tahu, wah kacau banget. Tadi dibilang Masa pikiranmu, kau bisa kamu bedain Ingus bukan. sama Ingus? Aduh. Pada mulanya Ingus bersama hidung. Ingus adalah hidung. Nah, itulah kau. Pada mulanya tai gigi menempel pada gigi, ternyata tai gigi adalah gigi. Pada mulanya pikiran bersama manusia, pikiran adalah manusia. Itulah kau. Pada mulanya tokai di jadi dalam perut, pikiranmu itu lama-lama pikiran keluar, monyet. ternyata tokai si Iya, Jeff pikiran adalah monyet. si Jeff. Sejak kapan aku bilang? Makanya tak pikiran ngerti dulu monyet? Kan hakikat. gila kok Hakikat itu kan dalam KBBI Udah, kau artinya masa kenyataan yang ngomong? sesungguhnya. Udah, Mempermalukan udah. Kristen, Kalian diam aja Kristen. kau. Nyimak. Kenapa nggak sanggup? Jadi Gak ada gini yang sanggup. ya, Siapa? Hadis orang Celebek yang- siapa? Siapa yang Dia nggak sanggup? sanggup, Nggak boleh ini Kristen nggak apa sanggup. Islam? Jangan Yesus saja nggak sanggup menghadapi kau, yakin aku. Kau kalau jumpa sama Yesus, kau dicium Yesus kau. yang sama mana Yesus. dulu? Kalau Jeff Yesus yang sebagai umat kalian imani, Tritunggal. mah biar Kristen, beriman. Kristen. Sebentar dulu. Bang Boneng Kristen apa Islam? Saya Kristen Jesus only. Jeff memang sangat mempermalukan. Ya, silakan Bang Boneng sama Jeff. Bang Bagaimana? Boneng sama Jeff Silakan. dulu. Ada Silakan tanggapan, Bang Boneng Bang Boneng? sama Jeff dulu ya. Anda Saya sering maaf, dengan ganti. Jeff. Kalau Dan kalian dia kalau selalu kalian diskusi santun, mempermalukan saya juga Kristen. santun teman-teman. Ganti, Di semua dulu, koma Bang dia Jeff. selalu Gantian. mempermalukan Kristen. Masa nggak bisa membedakan otak dengan pikiran? Itu sangat mempermalukan Kristen kamu, Jeff.
Emang one Jesus only Kristen. Bang Orang Boning. Kristen aja malu Bang sama Boning. kau, apalagi aku. Bang Boning tadi Emang ingin dia menjelaskan Kristen, mana tentang Kristen dia? dikotomi gimana ini? Saya tertarik naik. Tadi satu lagi ada umat Tritunggal di sini. Siapa ya? Hanjo. Siapa? Hanjelo. Anjo. Anzo ini Tritunggal nih, Anzo Tritunggal. Anjo. Saya tertarik tentang kebagaimanaan. Tritunggal tidak bicara tentang keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Saya ingin tuh dilanjutkan karena di Komal-Komal JO umat Tritunggal itu sering mengatakan begitu. Ketika saya tanya jelaskan tentang kebagaimanaan, mereka melarikan diri dari topik yang harus dijelaskannya. Nah, kalau diskusi sama Bang Boneng ini, kami nggak akan banyak panjang berdebat, sama seperti aku dengan Samuel Sihaan tidak akan panjang diskusi, sama seperti Pak Hendritan nggak panjang diskusi karena punya Ya, karena kalian identitas sama-sama botol. mereka. Sama-sama botol. Nah, kau menunjukkan satu, ilmu ndak ada, akhlak juga nggak ada. Orang nggak ngomongin kebotolan seseorang, kau belum apa-apa, udah Intinya dari tadi kau nggak nyambung. Nah, ini loh kau. Otakmu nggak nyampe. Kau aja nggak bisa bedain antara otak dengan pikiran, lalu kau tuduh aku nggak nyambung, kan lucu dikatai bodoh sama orang bodoh, aku nggak masalah loh. Daripada bodoh beneran kayak pikiranmu kau. datang dari mana? Dari otak atau dari tai? Yang kau tanya tadi itu adalah pikiran dan otak, kau nggak bisa bedakan. Jadi tidak ada yang mempermasalahkan dari mana sumber pikiran, tapi yang kita permasalahkan kau nggak bisa bedakan mana pikiran mana otak. Lalu kau membabi buta, kau tuduhlah ini, kau tuduh ini, itu bukti kau itu bersama iblis satu. Coba perhatikan, mana yang paling banyak menghujat di Komal-Komal? Tritunggal. Kamu lah dari tadi, aku cuma Kau itu bersama iblis, buktinya loh. Kau nggak kenal si Boneng, kau nggak kenal aku, tapi kau bilang dia botol, sementara kau belum diskusi sama dia. Kan betapa kau itu Karena dia sebenarnya bilang dalam dia hati Jesus kau only. kebencian. Masih mending Anzo Tritunggal. Loh, dia punya dasar, aku bisa bantu dia loh menunjukkan. Dasar apa? Pada Dasar mulanya Firman, menyalahkan Firman Allah. bersama Allah, Firman itu adalah Allah. Ah, inilah kau belum ngomong, kau itu sebenarnya kau sama kayak pantat ayam. Nah, menghujat lagi kan? Ini nih. Sama persis Jadi kau kayak gini pantat ayam. orang apologet kalian. Betul, aku kali ini jujur. Turun kau dari tadi, kau yang menghujat kau pula. Turun kau yang nggak ada layak-layaknya kau duduk di Komal manusia. Kau lebih baik masuk klasifikasi hewani kau ya. Dari tadi kau menghujat, kau giliran dibalikkan kau tuduh playing victim kau. Ya, kukatakan kepada kalian Tritunggal, bahkan orang-orang JO itu lebih punya harga diri daripada kalian. Minimal mereka Tuhannya satu. Nggak ngambang kayak di awan-awan, nggak ngambang kayak di air ya. Nggak melayang-layang kayak di air. Masih mending mereka, bukan aku bela, enggak. Tapi kalau ditanya apakah mereka itu produk Alkitabiah, pada mulanya Firman bersama Allah, Firman adalah Allah. Itu satu pribadi itu. Habis kalian kalau seandainya orang-orang JO dan Oneness ini menggunakan kitab suci. Nah, cuman masalahnya adalah bagi kami perbedaan yang sangat besar itu antara orang JO dengan Islam itu tidak akan menimbulkan perdebatan kalau orang JO tidak menginjili, tidak memberikan agamanya kepada orang sudah Islam. Kami tidak akan pernah berdebat karena lakum dinukum waliyadin berlaku di situ. Tapi kalian itu orang Tritunggal, itu kalian itu orang yang mengklaim dengan lisan tapi menafikkan dengan perbuatan. Tuhan kami satu tapi tiga, hantu, belau, merusak peradaban. Mending orang JO dan Oneness mengaku Tuhannya satu. Mana Tuhan yang satu itu? Yesus. Udah clear, selesai. Berarti Tuhanmu Yesus. Ya sudah. Apalagi? Masih mending, kecuali nanti orang JO menyerang Islam baru berhadapan dengan kami. Kalau JO konsisten dengan ketuhanannya, mereka jalankan ibadahnya, mereka tidak mengganggu Islam. Lakum dinukum waliyadin. Paham kau, Jeff? Yang aku nggak suka ini, kebanyakan Tritunggal ini mendekat-dekat ke Islam. Ngaku Tuhan satu. Giliran tanya mana Tuhan kau yang satu itu? Bapak, Putra, Roh Kudus. Hantu, itu merusak peradaban namanya. Paham kalian? Itu, kalau yang merusak peradaban, merusak sisi akademis, siapapun berhak untuk maju, membantah itu. Tapi kalau orang JO dia akui Tuhannya satu, siapa? Yesus, clear. Ya, gitu. Silakan Bang Boneng sama si Hanzo mau diskusi boleh. Yang penting kalau sama saya, di hadapan saya boleh bertanya tentang Islam, saya menjawab, dengarkan. Kalau mau membantah pakai antitesis. Gitu. Kalau mau mengkritisi pemahaman saya, silakan, minimal harus tinggi dari saya. Kalau tidak, tanya aja tentang Islam. Oh, kalau mau diskusi sama yang lain, silakan. Saya nggak masalah.
Ya, aku yakin Yesus kalau turun ke dunia jumpa si Jeff, itu bakalan dihisap ubun-ubunnya. Botolnya nauzubillah min zalik. Ya, lanjut, Moning. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat. Untuk Bro Hanjo, tolong diuraikan sedikit detail tentang kebagaimanaan. Dalam bahasa Inggrisnya, how to. Jika Anda berdalih bukan tentang keberapaan, how many, how much, silakan jelaskan kebagaimanaan sesembahan Anda. Kalau sesama Kristen kok nanyanya gitu ya. Kalau sesama Kristen itu tidak bertanya seperti itu, Bang. Nah, ini Maliki lucu lisan nih. cakar-cakaran sama Kristennya Jo. Waduh. Hanzo nggak ngerti sejarah. Hanzo, kamu tahu tidak? Dulu orang-orang Trinitas itu banyak menginkuisisi orang yang berbeda paham Ya, tentang konsep cara itu membaptis politik aja, Uni. No, bukan cuma sekedar politik. Kamu tahu tidak? Bahkan Paus Gereja Katolik Roma itu menggunakan ayat Lukas tentang di mana rumah Bapakku harus penuh untuk melakukan inkuisisi sekitar 600 tahun. Kemudian Zwingli, Calvinis, siapa John Calvin itu menghabisi banyak orang hanya karena berbeda tentang cara membaptis. Nah, jadi kalau kamu bertanya, kenapa Kristen bertanya seperti itu sudah menjadi tradisi karena memang Yesus mengatakan penyesat itu bersumber dari pengikut yang mengaku pengikut dia sendiri. Coba, ada tidak indikator penyesat itu di luar pengikut Yesus? Dalam banyak nubuatan penyesatan menurut Yesus, serigala berbulu domba, orang Farisi. Artinya Yesus mengatakan penyesat itu adalah orang yang mengklaim sebagai domba Yesus, padahal serigala. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, kami sudah bermujizat dengan namamu. Nggak ada orang Islam, Hindu, Buddha yang bermujizat dengan nama Yesus. Di situ Yesus menegaskan kalau dia akan berurusan dengan orang yang mengklaim dirinya adalah Kristen, tapi bidat. Nah, antara kalian JO dengan Tritunggal itu saling membidatkan. Masalahnya kami hanya ingin melihat sejauh mana kalian mampu mempertahankan argumen kalian bersandar kepada kitab suci. Ketika kau tidak mampu menyandarkan keyakinan kau ke kitab suci, hancur sudah kalian. Makanya aku bilang di TikTok ini rata-rata Kristen itu semuanya oneness, dan mereka banyak yang bahkan yang ngaku-ngaku Tritunggal pun itu pada dasarnya oneness, kontra praxeas. Mereka tuh nggak sadar. Mereka bilang, iya Tuhan itu Tritunggal. Ya udah, kayak mana Tritunggal? Gini, di rumah dia jadi bapak, di kantor dia jadi direktur, di luar dia jadi teman. Di dalam Islam pun Uni itu terpecah menjadi 72 golongan. Hanya satu yang Tidak paling ada yang benar berkaitan dan dengan 72 ketuhanan. itu mengaku paling benar semua. Iya, tapi Sama. tidak ada yang berpecah itu karena konsep ketuhanan, Hanzo. Duh. Oh, banyak, Ngerti nggak sih Uni. hal fundamental? Hanzo, ngerti nggak sih hal fundamental? Hal fundamental adalah hal yang sangat sentral, hal yang harusnya tuh mudah dipahami. Contoh konsep ketuhanan, contoh tentang konsep keselamatan. Kami umat Islam tidak pernah bertengkar karena siapakah Tuhan, berapakah Tuhan, bagaimanakah Tuhan. Tapi kami selalu bertengkar di ranah yang memang sebenarnya manusia tidak punya ilmu tentang itu. Contoh, apakah betis itu tak ditakwil atau tidak boleh ditakwil? Bukan berarti betis itu seperti makhluk, tidak ada satupun. Bahkan mujasimah pun kalau kita betul-betul jeli mendengar penjelasan mereka, mereka itu tidak mau mentakwil aja, mereka tidak mau melemparkan kata apa itu kepada makna lain. Itu kemudian tentang takdir, muncul Jabariyah Qadariyah. Terus tentang apakah pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil itu termasuk kafir atau tidak, itu tugas Tuhan. Nah, jadi banyak umat Islam ini yang berpecah karena sesuatu yang mereka sebenarnya tidak diberi ilmu pengetahuan tentang itu. Wajar mereka berpecah. Nah, masalahnya adalah kalian berpecah karena hal-hal sentral. Contoh, konsili terjadi untuk merumuskan siapa Yesus. Itu penting nggak tentang siapa Yesus? Mengenal siapa Yesus penting nggak? Penting banget. Tapi kalian berpecah gara-gara itu. Tentang siapa Bapa, bagaimana Bapa, itu juga berpecah gara-gara itu. Tentang bagaimana keselamatan itu, soteriologinya, apakah universal, apakah Calvinisme, ataukah Armenianisme. Itu sentral sekali. Kami berpecah gara-gara pilihan ibadah yang sunnah. Apakah kau berkunut atau tidak? Yang bertanya kadang nggak sholat subuh, yang nggak boleh itu nggak sholat.
Jadi kami berpecah bukan karena hal-hal fundamental, tapi karena pemikiran kami yang terbatas selalu memaksakan pemikiran itu, atau para ulama kami yang mencoba mengarahkan umat supaya tidak ekstrim dalam berpikir. Itu kami berpecah, saya akui itu. Bahkan dikatakan sendiri bahwa umat Islam sendiri hancur karena mereka sendiri. Itu betul. Karena hawa nafsunya. Jadi kalau umat Islam ini bertawakuf tentang keadaannya, dia sadar kekurangan dan keterbatasannya, tidak akan berpencar kami Hanzo. Kalau kami semuanya tawadu, kalau kami tawakuf, berdiam diri, hal yang kami tidak paham, kami pelajari dulu baru bicara. Ini enggak. Kami jujur, banyak umat Islam ini ketika dia tidak diberitahu tentang Allah bertempat atau tidak. Padahal tidak ada kewajiban kami untuk merumuskan apakah Allah bertempat atau tidak, karena kami sudah mendapatkan jawaban dari Al-Quran. Allah istiwa alal arsy. Kalau tentang ada baginda yang mau Nabi gimana? mentakwil. Ada yang Itu bilang siapa yang baginda menuhankan itu Nabi Nur Muhammad, ada yang bilang Nah, coba kau tunjukkan ulama kami yang besar bertengkar gara-gara Muhammad itu nur Allah atau tidak. Habis itu bantai-bantaian sepanjang sejarah. Tunjuk sama aku. Iya. Kan Ya. ini lucu nih ya. Ini lucu. Ada kan, Kalau tapi ada kalian- kan, paham itu ada kan. Loh, hadis doif dibawa kemudian dijadikan konsepsi berpikir, tergantung orangnya. Apakah dia berpatokan kepada Al-Quran lalu mengingkari Al-Quran lalu berpatokan kepada hadis? Kalau kau jeli membaca Al-Quran, di Al-Quran itu sudah ada sistematikanya jelas bahwa Allah itu sang khalik. Muhammad itu adalah Rasul utusan, tidak ada tarafnya sampai kepada Allah. Tidak sampai kepada taraf dia di bawah Allah dalam makna hakikat, tidak ada. Dia tetap makhluk manusia utusan. Gini Uni, di TikTok ada Gitu loh. akun Ustadz Syarif Ubaidillah. Kalau Uni ketemu, dia mengatakan bahwa baginda Muhammad itu adalah tajalinya Allah. Nah, itu. Kau tanya Ada. sama dia apa tajalinya Allah. Silakan kau tanya sama dia apa tajalinya Allah. Ketika dia mengkonsepkan, kau tanya konsepsi dia. Dan maaf, Bahkan- kami ini bentar dulu Anzo, ya. Kau tahu tidak cara umat Islam ini? Umat Islam ini tidak melihat siapa yang diustadkan. Ilmu kami harus kepada ulama. Ulama definisinya adalah berilmu dan mengamalkan ilmu itu. Aku sendiri ada orang berilmu tak mengamalkannya, aku buang jadi guru. Ya, itu prinsip dalam Islam. Karena kami umat Islam ketika menjadikan seseorang sebagai guru, dia harus ulama. Ciri-ciri ulama itu apa? Berilmu dan mengaktualisasikan ilmunya. Imam Bukhari mengambil hadis saja, ada salah satu perawi hadis, dia berbohong kepada burung, dia pura-pura ada makanan, dia tinggalkan itu informasi dari orang itu. Jadi kalau kami umat Islam ini, pertama patokannya jumhur para ulama kalau terkait tentang pemikiran yang berbeda, tapi terkait hal yang fundamental, tidak ada satupun orang sebidat-bidatnya, Syiah Rafidah pun yang menuhankan Nabi Muhammad. Gak ada satupun orang sesat, bahkan yang bergolongan Ahmadiyah pun yang menuhankan Muhammad ibnu Abdullah. Walaupun ada konsepsi tentang Nur Muhammad, bayangkan sudah ada konsepsi tentang Nur Muhammad, coba kau tunjukkan satu sekte dari Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Jadi walaupun sudah ada yang merusak, adapun orang-orang yang membawa omongan yang tidak berdasar dari Al-Quran dan hadis, even sudah muncul orang seperti itu, tidak ada sekte yang menuhankan Muhammad ibnu Abdullah. Ini hebatnya umat Islam loh. Kenapa? Karena konsepsi is konsepsi. Itu ada pada personal. Konsep itu dikonsepsikan, sama seperti konsep Trinitas dipahami oleh orang berbeda-beda. Maka pemahaman kata Allah, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, Allah berikan dia pemahaman yang baik. Itu tergantung amalan seseorang. Jadi pemahaman itu hadiah dari Allah. Jadi kalau ada ulama, dia berilmu, pemahamannya sesat, maka itu urusan dia dengan Allah. Ketika dia mengajarkan, kami umat Islam berhak untuk menentukan kami ikuti atau tidak. Aku contoh, siapa yang ku ikuti? Aku masih berpatokan kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan NU, dan juga aku menafikan ulama yang mengaku salafi, paham mujasimah yang dia bawa. Tapi perkara yang lain tentang bagaimana konsep ketuhanan, bagaimana konsep kenabian, bagaimana konsep kitab suci, itu fundamental, tidak ada yang beda, bre. Beda dengan kalian. Kalian yang penting aja tentang siapa Yesus saja masih bercakar-cakaran kan sampai detik ini.
Jadi nggak apple to apple kalau dibandingkan perpecahan Islam dan Kristen. Kau tunjuk sama aku yang sampai mengorbankan ratusan tahun. Kau tahu Inkuisisi Katolik itu berapa ratus tahun? 600 tahun kurang lebih terjadi. Kau tahu kejahatan yang diakibatkan kebencian terhadap Yahudi atas catatan-catatan Martin Luther 500 tahun menurut pakar sejarah. Kau tahu tidak berapa lama itu John Calvin dan Zwingli dan gereja mereka itu menghabisi anak baptis hanya karena berbeda tentang baptisan itu. Itu tidak pernah terjadi dalam Islam. Saya akui umat Islam memang pernah bertengkar satu sama lain. Gak semua umat Islam sepakat. Ada kaum munafik di antara kami. Maka munafik itu kami bisa lihat dari mana. Kan ku bilang salah wajar, khilaf normal, lupa itu natural, berbohong itu pilihan. Gitu. Oke, di Kristen itu kan ramenya cuma di TikTok, dan itu pun memang diskusi ranah iman tentang siapakah Yesus kan. Apakah Yesus ini Bapa itu sendiri atau Yesus ini atau siapa gitu kan. Di iman Tritunggal menganggap Yesus ini adalah firman dari Bapa. Nah, kebagaimanaannya firman ini apakah berbeda dengan Bapa? Itu dijelaskan tidak berbeda. Alkitab mengatakan Yaudah, kau ngobrol Tritunggal. sama Bang Boneng ini ya. Ya, Kau ini ngobrol dengan sama Bang Boneng. ini, Bang karena dia Boneng kan Kristen. monitor. Ya, Bang Bang Boneng Boneng. langsung ambil alih ya Bang Boneng. Silakan Baik. Bang Boneng. Jadi, Dia dari GO. Saya tutup mic. selama kita Bang Boneng Kristen dan kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu selesai Bang Boneng. Harusnya sudah selesai. Orang Kristen yang dewasa itu sudah selesai di situ. Tidak lagi mendebatkan hal yang remeh-temeh tentang apakah Yesus Bapa atau bukan. Terus kalau kita tahu Yesus itu Bapa atau bukan, kita dapat apa Bang? Gitu loh. Di dalam Kristen itu nggak penting sama sekali. Coba tunjukkan ayat di dalam Kejadian sampai Wahyu yang tidak mengetahui siapa Yesus seutuhnya masuk neraka. Coba kalau ada Bang Boneng. Nggak ada Bang Boneng. Jadi kekristenan ini bukan bagaimana manusia ini memandikan diri mengetahui sedalam-dalamnya Yesus. Tidak, Yesus nggak berkata begitu. Yesus berkata, siapa yang menjadi yang anak kecil ini, dialah yang tertinggi dalam kerajaan sorga. Kenapa Yesus ambil anak kecil? Anak kecil ini tidak tahu apa-apa, tapi dialah yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, polemik yang terjadi di dalam TikTok ini ya karena faktor pribadi, karena masing-masing memiliki pemahaman yang mereka anggap paling benar. Kalau saya sih nggak pernah berdebat dengan Wanes, nggak pernah, karena saya paham maksudnya. JO, saya paham. Menganggap Yesus ini adalah Allah Bapa itu sendiri, itu pun nggak salah sebetulnya. Cuman kalau menurut saya pribadi itu kurang tepat, Bang Boneng. Karena apa? Di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Bapa itu. Tapi memang ada aku dan Bapa satu, tapi satu dalam apa dulu? Satu dalam karya, satu dalam berkarya penyelamatan manusia, satu dalam apa gitu. Bukan purely kau lihat aku, kau lihat Bapa. Akulah Bapa itu terlalu dini kalau menyimpulkan literal satu kalimat adalah maknanya itu. Nah, kita kan nggak begitu ya, Bang Boneng ya. Jadi itu dulu lah, silakan Bang Boneng. Oke, terima kasih. Begini bro, tadi saya naik ke Komal ini ketika mendengar Bro Hanjo mengatakan tentang Trinitas bukan masalah keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Ini sering saya dapat di TikTok maupun di medsos lainnya, di Zoom, di Facebook dan lain. Tetapi ketika saya kejar, silakan uraikan, jelaskan tentang kebagaimanaan. Tidak pernah ada satu orang pun umat Tritunggal yang menjelaskannya. Saya naik ke Komal ini, saya tahu ini Komalnya Yuni Rifa, yang saya kagumi kecerdasannya. Saya tidak akan nempil melawan kecerdasannya, karena tertarik tentang istilah kebagaimanaan. Dan apakah doktrin Allah Tritunggal yang merupakan hasil kesepakatan beberapa kali konsili yang dipimpin? Tidak ada Allah Tritunggal, Pak. Tuhan Tritunggal. Tidak. Doktrin Allah Tritunggal. Saya Nggak tidak ada mau- doktrin Allah Tritunggal itu. Gaplul itu. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya boleh melanjut atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cabut dulu itu Allah Tritunggal. Nggak ada. Tuhan Tritunggal ada. Kalau Allah Tritunggal nggak ada.
Cabut dulu baru lanjut. Nggak ada itu Allah Tritunggal. Yang ada Theos Tritunggal. Ya, jadi Tidak Bang Adi ada. ini Taruh ini Lanso, Bang, taruh Bang Lanso, Odeng. taruh Lanso. Tidak dulu. Tidak ada. Yang ada itu Theos Tritunggal. Nggak ada Allah Tritunggal. Di mana coba? Anda bukan satu-satunya pendengar. Selain di Komal ini ada beberapa orang, di bawah itu Di ada mana 2000 orang lebih. tertulis? Di mana tertulis itu di original teks Allah Tritunggal? Tertulis di mana? Yang ada Theos Tritunggal, bolehlah pakai. Allah Tritunggal nggak ada. Kalau ada saya bayarin sekarang. Tunjukkan di mana ada Allah Tritunggal. Ngomong doang kamu nggak ada datanya. Di mana ada Allah Tritunggal? Coba original teksnya tampilkan coba. Nggak ada bro. Jadi jangan memperkeruh suasana. Saya lihat Anda argumentasinya cukup bagus. Tapi sayangnya Anda tidak konsisten. Tertulis di mana itu Allah Tritunggal? Nggak ada. Nggak ada kata Allah di Bible itu. Yang ada Theos. Nggak ada. Ini penistaan loh terhadap agama Islam. Allah ya Allah nama sembahan umat Islam. Bagaimana mungkin sembahan umat Islam adalah nama, Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, lu bawa ke area Allah Tritunggal. Ini penistaan, memperkosa intelektual. Halo. Ntar dulu, halo, saya ini dulu, boneng dulu, Ya, ntar dulu. Bang. Diam dulu, saya nggak ngomong sama Anda. Ini bukan urusan Anda, diam dulu. Terus saya akan berkata apa lagi? Ya Theos Karena dong. setahu saya Theos. saya Theos akan Tritunggal memulai, aja. Atau saya memulai dari doktrin Allah Tritunggal yang nggak ada Allah Tritunggal, nggak ada. Yang ada Theos atau Tuhan Tritunggal. Ganti aja bonenggo, susah aja. Kalau kamu saya nanya sama sampean ya, Allah itu siapa? Allah itu siapa? Dari mana dapat kata Allah itu? Ini dulu, silakan. Di mana dapat Nanti kata boleh. Allah itu? Enggak dulu kau Yosef, diam dulu. Dari mana Anda dapat kata Allah itu? Sehingga berani mentritunggalkan Allah di mana? Di mana kau dapat itu? Ya kalau botol aja sendiri. ya boleh, silakan saya. Ya, di mana kau dapat itu kata Allah? Kau tritunggalkan. Dari mana ngambilnya? Dasarnya apa? Ya, ganti Diam aja dulu kau Boneng. Yosef, diam dulu kau. Ini dulu. Saya aja kan boleh. hanya berdasarkan apa yang tertulis di kuil pencetus Tritunggal. Iyalah. Saya hanya Yang membacakan, titulernya. menyampaikan. Tapi saya Ganti koreksi, aja nanti lah, mau kan dengar. ada yang keberatan. Kalau saya sebut doktrin Theos Tritunggal, nanti Ya jadi Theos aja ya udah terus. Ya udah boleh pinter. Theos yang Tritunggal nggak lanjut. ada, doktrin Theos Tritunggal tuh nggak ada. Ya terus apa yang Tritunggal? Yang ada itu atau saya singkat saja DAT. Apa itu singkatannya? Ya, doktrin Allah Tritunggal yang Nggak ada merupakan Allah, hasil nggak ada Allah di kesepakatan. Bible. Yang ada Theos. Oke, DTT. Ya udah Doktrin silakan. Theos DTT. Tritunggal, tapi Anda yang akan menanggung akibatnya jika Saya mereka berani berdalih. bertanggung jawab. Saya berani. Oke, saya lanjutkan. Sebentar lalu. Oh, alah. Panggil semua pendeta yang paling cerdas menerjemah di sini, di mana menemukan kata Allah di Bible. Panggil. Di Ya. mana? Saya tidak Boleh, mau Bang. ngomong gitu. Bang Andi. Diam dulu, Anso. Saya Diam dulu, berurusan Anso. dengan Diam dulu. umat Tritunggal di Komal Muslim ini. Di mana? Saya ingin Panggil menyampaikan pendeta- kebenaran dengerin. Alkitab. Di mana? Panggil semua pendeta yang cerdas. Di mana mereka menemukan kata Allah itu berdasarkan original teks? Di mana menemukannya? Berhenti dong memperkaos. Berhenti menista. Cerdas sedikit kenapa? Ya sudah, saya nggak perlu cerdas di Komalmu, bro. Ya, Ya, kalau begitu lu mandi di sana, mandi lumpur. ya saya pamit. Ya silakan. Silakan bodoh selamanya. Kalau nggak Anda mau dicerdaskan satu kata. Pamit sana. Ya lah kan gua skatmat. Gak bisa lu pakai Allah Tritunggal. Anak umat Islam. Coba saya mau polling dulu teman-teman di bawah sini. Apakah kalian, lihat dulu Anso, yang monitor di sini sama yang ada di YouTube. Apa yang Anda rasakan kalau mendengarkan Allah Tritunggal? Bang Hadi. Ingin ntar dulu bro, dengerin dulu, saya polling dulu. So, teman-teman muslim siapapun dengar di luar sana, apa yang Anda rasakan
kalau mendengarkan kata Allah Tritunggal? A. Sakit hati, B. Happy. Jawab. A. Sakit hati, B. Happy. Jawab. Tuh, Mana ya Muslim? itu semua di bawah tuh. Apa yang dialami umat Islam kalau mendengar Allah Tritunggal? Sakit hati, bro. Apakah kamu setiap hari mau menyakiti hati umat Islam? Nggak mau berhenti gitu. Padahal di dalam Bible mau pakai aja Theos Tritunggal, keren. Oke. Oke. Bang Handi, boleh Ya, silakan. nyeletuk. Sebenarnya Boneng itu mau menceritakan sesuatu gitu, Bos. Akan itu tapi diluruskan kalau ada Menceritakan, keliru iya. barulah. Gini loh, bro. Iya, Kamu mau maksudnya menceritakan ada sesuatu. Dengerin dulu. Ada dengerin. kenyataan di luar, dia diceritakan begitu. Iya, kalau ingin menyatakan sesuatu, kita dengar, tapi kalau ada kekeliruan kita luruskan, legowo, terima, baru lanjut gitu loh. Jangan ngeyel. Itu maksudnya. Maka nggak ada itu Allah Tritunggal, nggak ada. Tunjukkan dasarnya dari mana. Kalau kamu pakai Theos Tritunggal ke, Dewa Tritunggal ke, Tuhan Tritunggal, Bapak Tritunggal, monggo. Jangan bawa-bawa sembahan umat Islam. Bang, Menyakiti itu, bro. Allah itu sembahannya umat Islam. Kau Tritunggalkan pula lagi. Ya marahlah kami. Bang Handi. Iya, silakan. Bang Handi, coba jelaskan bunyi ayat KS Al-Hajj 40 dalam Al-Quran itu, Bang. Coba dibaca, Bang. Ustaz menjelaskan itu, yang saya protes kata Allah aja di sini. Begini, Bang, saya bacakan. Nggak usah Bang, ya. melebar kemana-mana. Saya bacakan, Bang, ya. Nggak usah. Sekarang kau sadari nggak haram hukumnya kau pergunakan kata itu kalau kau salah gunakan? Ini dulu kau sadari apa tidak? Begini, Bang, ini menyangkut ini kata Allah ini di sini. Kalau begitu kata Allah ini kau dapat dari mana? Ini saya dari Al-Quran. Jadi kau percaya Al-Quran? Makanya tolong jelaskan Anda. Kau percaya Al-Quran? Loh, Kenapa? bukan percaya Al-Quran. Saya minta Begini, jangan pakai Al-Quran. kata Allah. Saya minta jangan pakai Al-Quran. Kau cari di Bible kata Allah itu. Kalau tidak ada di Bible, mau hentikan pakai. Bang, Kalau tidak ada di saya mau Bible, minta hentikan penjelasan. pakai. Bisa nggak jelasin, Bang? Gimana? Uniripa nggak datang ini? Saya mau nanya sama Uniripa. Saya bisa aja. menjelaskan itu, saya udah menjelaskan itu kemarin, udah. Kau diskusi kemarin, kau bawa itu. Kau diskusi kalau nggak salah sama Daman apa siapa ya gitu ya. Kamu kesulitan Enggak pernah, Bang. Nggak Udah pernah, saya Bang. dengarkan Tema itu. Enggak pernah. Makanya di tema ini ada yang keberatan menggunakan kata Allah. Kamu yang pergunakan, tapi kamu nggak mau diedukasi. Makanya, Bang, saya mau nanya. Anda Gimana ini kan penjelasannya, mestinya Anda yang jangan kamu ingin menjelaskan Al-Quran. Yang saya minta pertanggungjawaban kepada Anda, dari mana terjemahan itu ada kata Allah itu aja? Dari mana kau ambil? Itu loh yang kau pertanggungjawabkan, bro. Dari mana kau ambil itu? Ayo jawab, dari mana kau ambil? Dari mana kau Ini ambil saya kata Allah bacakan, itu? Bang, ya. Enggak, dari mana kau ambil kata Allah itu? Kalau dari Al-Quran is Al-Quran okay. ada yang Al-Quran. Aduh, ini orang kok begini banget sih bloonnya diskusi. Al-Quran menjelaskan juga, Bang. Saya minta di Bible yang kau percaya sebagai kitabmu. Di mana kau ambil itu? Kenapa lu ambil Al-Quran? Di Bible yang saya minta, bro. Di mana dasar katanya? Loh, Itu yang saya minta. Kalau Al-Quran pasti yes lah. yang saya Kalau Al-Quran pasti yes lah. Allah itu di sana sembahannya umat Islam. Di Bible saya minta di mana dasar katanya, itu loh ada kata Allah, tiba-tiba ada di terjemahan. Itu yang kau harus cari. enggak Jawab ada, itu. Bang, di Bible. Enggak Kenapa? ada di Bible. Ya kalau tidak ada Nggak hentikan ada di pakai. Bible. Kalau tidak ada di Bible hentikan pakai dong.
Enggak percaya diri. Ini loh yang harus saya tanyakan. harus nipu-nipu. Nah, udah diakui tidak ada, teman-teman. Jadi kalau di Bible tidak ada, ya sudah, kalau tidak ada hentikan, jangan pakai dong. Selesai, itu mudah tuh. Ini orang kok susah banget gitu loh, mengakui hasil tipu-tipuannya, mengakui hasil curiannya, mengakui kebotolannya. Udah, kalau nggak ada jangan pakai. Kenapa mesti lari? Kalau di Al-Quran bagaimana ini? Apa hubungannya? Ya, Al-Quran itu adalah berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sembahan umat Islam. Jadi kalau kau bertanya bagaimana di Al-Quran, ya Allah, sembahan umat Islam. Yang kau harus bertanggung jawab, dari mana kau dapat kata itu. Oke, lanjut dulu, ada telepon. Masih mau datang besok. Yang lain, ada telepon. Tunggal, selamat sore. Islam bagi stand tunggal. Selamat sore. Anak tunggal, selamat sore. Islam bagi stand. Anak tunggal, selamat sore. Islam bagi stand. Ya, ada yang di bawah minta naik lagi, satu naikin ya. Oke. Zubair Smile, siapa nih? Bawa kontermu. Mantap, Pak. Ismail, selamat sore. Islam Pakistan. Ismail, selamat sore. Islam Pakistan. Ismail, selamat sore. Islam Pakistan. Sulit kali ya OTN di edukasi ya, kenapa ya? Tetap ngotot dalam kesalahannya gitu. Saudara-saudara yang mendengarkan di sini gitu loh. Tadi kan sudah saya polling. Perasaan ente semua ini gimana ya kalau mendengarkan Allah Tritunggal? Enak nggak didengar itu? Saudara-saudara kaum muslim, enak nggak didengar tuh? Mendengarkan Allah Tritunggal. Sakit kuping apa yang gimana ya? Cici aku dengar. Muntah saya, Pak De. Gini, menurut saya penggunaan Tritunggal itu lebih salah kepada penggunaan di live. Mereka menggunakan gelar kayak gitu. Allah bagi mereka gelar bukanlah nama Tuhan, itu kesalahannya. Udah pinjam, udah salah arti, kan konyol. Iya sih. Bang Hendy. Kata Allah itu digunakan sebelum Arab oleh orang Arab Kristen juga kok. Bang Handi. Saya nggak mau diskusi sama Anda kalau Anda nggak mau jujur. Bang Handi. Apa? Iya, temanya kan silahkan bertanya. Saya ini mau bertanya. Ini mau bertanya kepada siapa ini? Enggak, ini luruskan dulu ini. Kau dapat kata Allah dari mana? Loh, itu kan bukan pertanyaan saya. Tadi cuman ini dulu kau luruskan, lulus tes dulu akalmu di sini. Kalau kau sudah berakal, jujur baru lanjut. Percuma ya nanti sudah, kau bertanya. saya buka pertanyaan baru, oke lah. Enggak, luluskan dulu ini dari mana kau dapat kata Allah itu. Loh. Joseph, boleh saya bertanya? Joseph, saya yang bertanya, Bang. Saya yang bertanya, Bang. Saya minta inskripsi atau prasasti yang menyebut kata Allah sebelum Islam, coba.
Saya mau bertanya, Bang. Kok bertanya? Saya mau naik ini mau Sebelum bertanya. Anda bertanya, luluskan dulu ini dari mana kau dapat kata Allah itu. Jujur dulu baru bertanya. Percuma kalau dijawab nanti kau nggak jujur. Buat apa terus diskusi sama orang kayak orang pembohong kayak kamu? Loh, kan saya Akui tidak, dulu saya ini, jujur. akui dulu, berjanji dulu tidak mempergunakannya lagi. Loh, Bang Akui dulu. Bang Joseph, di mana kata Allah dalam inskripsi, dalam prasasti sebelum abad kelima? kan sudah saya jawab, tidak ada. Nah ya oke, tidak ada, jadikan penggunaan Kristen banyak menggunakan kata al-ilah. Al-ilah. Ya sudah, gimana? Kata kadang dengan ilah. Gimana? Nah gitu. Kata Allah. Mana saya boleh bertanya ini? Pertanyaan, saya bukan admin. Ini siapa ya kapasitasnya yang mau? Jadi sekarang udah berjanji nggak mau mempergunakan kata Allah lagi ya? Berjanji ya? Allah. Berjanji nggak nih? Nah, gitu. Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Iya saya jawab. Berjanji nggak nih? Berjanji nggak? Berjanji ya? Terus Saya iya, yang terus akan lah. jawab, tapi kamu harus komitmen dulu sama Bang Andi. Nanti saya jawab apapun Ya. pertanyaanmu. Berjanji dulu. Saya nanya sama Bible Muslim ya, Bible itu Muslim ya. Dijawab Iya, nanti iya. tapi berjanji dulu. Saya berjanji tidak akan mempergunakan kata Allah lagi. Jawab. Kan memang nggak ada, kenapa harus digunakan? Ya berjanji nggak pakai lagi betul. Lo kan Kristen pakai Dasar dengan nama penipu. Yesus. Dasar penipu. Berjanji dulu saya nggak pakai lagi gitu. Kok penipu gimana? Iya berjanji Apa dulu. ini? Berjanji Kok dulu saya nggak berjanji pakai mempergunakannya. berjanji gimana? Iya Kan berjanji sudah saya dong. jawab, Biar kan? banyak netizen yang menanti loh ketulusan Anda, ketulusan dan kejujuran. Silakan. Hendy, tadi disuruh jujur. Nah, ini orang Dalam ini kitab ada benar-benar nggak? ya. Inilah kalau kebanyakan makan B2 nih nggak mau dia tuh udah poin bicara. Itu kan. Ayolah bro, janji aja dulu. Saya berjanji Iya. tidak akan Iya mempergunakannya sudahlah, lagi. sudah, iya, ayo. Iya Mana berjanji saya dulu. mau Apa bertanya sudah nggak? iya. Iya itu berjanji. Gimana Pak De? Sudahlah. Lulus nggak nih Pak De? Lulus nggak? Ada banyak Pak De ini lulus nggak dia nih? Ya semoga dia menepati, udah mengiyakan tadi Bang. Iyalah Ya udah. sudah. Ya Ayo Allah. Ya silakan. Ini. Kalau di tempat koma lain, saya mendengarkan Anda masih Kalau pakai kok itu. seperti transgender itu ya, ngomong terus. Kalau di koma lain saya dapatkan masih mempergunakan apa sanksinya? Ayo. Oke lah baik-baik aja yuk diskusi gitu. Ini baik-baik ini loh kamu aja nggak mau jujur. Makanya jangan banyak persyaratan. Lah. Iya dasar. Ya udahlah. Ya udah silakan. Apa mau nanya apa Bang? Begini Bang ya. Sebenarnya saya tertarik tadi itu dari pembahasan kata Allah sendiri ya. Makanya saya naik gitu. Terus? Oke, paham ya. Yang saya tanyakan di sini, oke lah di dalam Bible sendiri, saya akui tidak ada penggunaan kata Allah, kata Allah ya. Halo? Kedengaran bang? Kok hilang? Ya bawah situ di gereja-gereja mempergunakan kata Allah pasti itu Pak. Yang kemarin dia udah nih gua jawab. Katanya mau nanya kok diem ditunggu-tunggu. Gimana sih? Gua udah paham pertanyaannya. Ayolah, mau nanya apa? Mau nanya aja kok sulit banget sih. Nanti dipersulit lagi sama Bang Andi kapal. Saya udah kabur. Malah pergi dia. Karena saya udah paham dia maksud itu. Aduh, surat apa ya kemarin dia bilang di sinagog dan gereja-gereja dan masjid mempergunakan kata Allah itu. Dia mau nanyain itu Pak De. Kan dijawab kemarin wisata atau udah dijawab Banyu mah udah loh itu. Di mana ya kemarin Al-Quran berapa ya? Dia mau ke situ. Di mana ya?
Kemarin lupa gue ayat berapa dia bawa kemarin. Wah. Ini Pak D. Di Emang dia Nasrani. Iya, Al-Hajj ayat 40 Pak D. Dia mau Iya. ke situ tadi. Nah, emang dia Nasrani. Ini kan bukan udah dibahas itu bukan gereja. Itu untuk Nasrani, sinago dan masjid. Udah 4 kali dia tanya itu Pak De. Pasti ke situ pertanyaannya. Tapi dia alhamdulillah udah berjanji dia nggak mau pakai lagi. Awas lo ketemu gua lo pakai lagi, gua pampet congor lu bener. Sebenarnya kalau dipakai diletakkan pada porsinya nggak masalah. Ini enggak. Misalnya dia ngutip bahasa Inggris umbrella gitu, diartikan ayam, kan ngaco kan? Kalau dipakai diletakkan pada porsinya ya nggak apa-apa. Seperti orang Kristen Arab itu pakai dia Allah, tapi sebagai nama. Tapi kalau diletakkan sebagai jabatan, nah ini ngaco ini, bahaya. Boleh nggak setan saya kasih jabatan Yesus? Iblis kita kasih jabatan Yesus boleh nggak? Misalnya kita gini kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kita ganti, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Gitu boleh nggak? Itu nama gimana Bang Andi? Murka mereka. Nah iya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh, makanya jangan pakai kata Allah untuk sembarangan. Allah itu nama bagi kami. Nama yang sangat diagungkan. Mantap Pak De. Iya. Itu Ini nama benar, yang itu sangat kita muliakan. Sebenarnya ada tertulis Pak De di dalam Alkitabnya Kekristenan juga ada tertulis. Cuma mereka membantah terus ini saudara-saudara ini. Itu jelas dalam Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan ada bertata di dalam sorga. Jadi Tuhan itu nggak pernah di dunia. Yesus kan di dunia. Dia bukan Tuhan. Itu ada jelas. Cuman ya mereka selalu mempertuhankan apa? Mempertuhankan dunia ini. Mempertuhankan manusia itu bahaya. Jadi buat Kristen-Kristen yang ada di bawah ya, saudara-saudaraku, marilah kita ya berjalan di jalan yang lurus. Ini saudara kita Islam yang menjalankan. Bentar, ini Bang Robin Pardede yang Kristen. Ya silakan ya, gimana? Bang Robin ini. Oh ya benar, saya Kristen sejati. Oh iya. Benar. Oh ganti akun Bang. Saya hamba yang hina, saya hamba yang berdosa. Enggak, akun saya juga masih aktif, yang gede. Saya ada 4 akun. Oh ini yang ngakunya Kristen ini ya, gerejanya di mana saja. Oh. Memang Yang Kristen kemarin dia Kristen yang kemarin diskusi dengan PP itu ya, Bang. Ya sama Gurunda juga saya sangat dihormati di sana. Benar, luar biasa saudaraku. Ya apa? Oke. Jadi begini, jadi ini perlu, ini Kristen-Kristen ya. Mana sih Injil yang asli? Nah ini mereka nggak bakal dapat. Karena apa? Pekerjaannya yang dilakukan adalah Injil yang palsu. Aduh Tuhan. Apa Injil yang asli? Tindakannya. Itulah Injil yang asli. Tindakan kita contohnya, kita berbuat dosa, bertobat. Nah, itulah pertobatan, itulah Injil yang asli. Itulah kabar yang baik, kabar yang benar. Ya, kalau kita hanya sekedar congor, sekedar menyampaikan, ya, itu bukan Injil asli. Injil yang asli itu melakukan, bertindak, berbuat. Contoh, ketika saudara kita menghujat kita, jangan balas dengan hujatan. Nah, jadi melakukan. Nah, itulah Injil, itulah kabar baik, itulah kabar benar. Sudah, hakikat yang Maha Kuasa itu, ya. Jadi bukan Allah, sama saya bukan Allah. Saya nggak mau menyebut itu. Saya menyebut yang Maha Kuasa, yang Maha tidak ternilai, yang tidak bisa dinilai oleh ciptaan, yang tidak bisa dinilai oleh manusia, yang tidak bisa dinilai oleh dunia ini, karena dunia ini ciptaan. Begitu. Makanya saya sangat setuju dari yang dikatakan saudara kita itu, jangan sebut nama Allah. Ya benar. Itu sangat setuju, karena itu bukan milik saya. Milik saya adalah yang Maha Kuasa. Bahkan juga milik saya bukan Yesus, bukan milik saya. Itu milik yang Maha Kuasa.
Jangan pernah pertuhankannya yang menjadi milik dunia ini, tapi pertuhankanlah yang menjadi milik surga, gitu, milik akhirat. Begitu, saudaraku. Lanjut. Iya. Langit dan bumi ini kan udah diserahkan pada siapa, Bang? Langit dan bumi ini diserahkan kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya, tidak terkecuali, ya, tidak pernah dibeda-bedakan, kepada semua manusia yang diciptakannya, yang mau menerima dia, yang mau melakukan Injil yang sebenarnya, yang mau melakukan kabar baik yang sebenarnya. Seperti makanya saya sangat bersyukur ya buat saudara-saudara Muslim ini yang banyak melakukan. Ini yang banyak melakukan. Contoh, tidak mempertuhankan manusia. Nah ini, itu yang benar. Makanya jadilah Kristen sejati ya, buat saudara-saudara saya yang ada di bawah. Ya, kalau kita, karena diajar kita ini jelas dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan kalau saudara mau merespon itu, sebenarnya saudara adalah menyangkal, karena dikatakan memang musuh itu bukan dari luar, musuh itu dari dalam. Sekarang nanti ini perlu diketahui ya buat saudara-saudara, yang menjadi antikris nanti adalah dari seiman, orang-orang Kristen. Nah ini jujur, itu ada ayatnya, ada hadisnya. Bukan dari saudara saya, kalau saudara saya melakukan. Karena apa dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 29? Ya, berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat melainkan percaya. Nah itu yang dilakukan oleh saudara saya. Saya tanya dikit, Bang. Ya. Menurutmu konsep Kristen itu keselamatannya seperti apa? Bukan menurut saya, Bang. Kalau menurut saya nanti salah. Menurut yang Maha Kuasa. Ini kan saya dengan Anda diskusinya. Saya kalau mau bertanya sama saya jangan menurut manusia, menurut yang Maha Kuasa. Ya, gitu, silakanlah. Oke. Apa? Gimana tadi? Menurut yang Maha Kuasa? Menurut, kan Anda ngaku Kristen. Anda kan ngaku Kristen. Anda Kristen bukan? Menurut yang Maha Kuasa gitu aja lah, Pak. Anda Kristen bukan? Hah? Anda Kristen atau bukan? Sekarang menurut secara Kristen sejati. Jadi Kristen sejati itu begini, Pak. Yang melakukan Injil yang sebenarnya. Nah itu. Yang jujur dengan sebenarnya. Jadi itu Injil namanya Kristen sejati. Banyak Kristen KTP ada, Kristen dunia ada. Makanya banyak sekarang berdebat. Anda percaya Yesus disalib nggak? Gimana? Anda percaya Yesus disalib atau tidak? Saya nggak percaya secara ruh bahwa Tuhan itu disalib. Ya, kalau manusia iya disalib. Jadi yang mana nih? Manusia disalib, Tuhan nggak pernah disalib. Yesus yang salahnya. Yesus disalib nggak? Ya, itu kan manusia. Disalib. Tinggal jawab iya. Oke, berarti disalib kan? Tujuan penyaliban apa? Saya percaya, tapi manusia ya. Iya. Jangan nanti dilibatkan. Tujuan penyaliban apa? Jadi begini, oke, akan saya jabarkan itu. Jadi banyak nggak tahu. Jadi tujuan penyaliban itu hanya sebagai contoh buat setiap umat yang diciptakannya. Jadi ciri-ciri manusia ada dua. Nah ini perlu diketahui. Ini yang banyak diketahui oleh pendeta-pendeta, bahkan semua manusia yang ada di dunia ini. Ciri-ciri manusia itu ada dua. Nanti boleh dibaca, ya. Itu dalam kitabnya kekristenan itu sebenarnya mereka banyak menyangkal. Itu dalam nanti saya baca dulu ya. Ini makanya saya udah katam. Yang namanya kitab suci Kristen itu saya udah katam. Ya, saya udah tamat berkali-kali. Jadi itu tertulis di dalam. Boleh nanti kita baca. Ciri-ciri manusia itu ada dua. Ya, jadi harus kita ketahui. Jadi manusia yang apa dulu? Yang perlu kita mau lakukan di dalam dunia ini. Ini tuh yang pertama dalam 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 50 nanti dibaca. Itu buat Kristen ya, boleh dibaca. Jadi ciri-ciri manusia itu ada dua. Jadi tetap pilihan itu ada dua. Hukum itu juga ada dua. Ya, oke silakan. Nanti boleh saudara membaca. Jadi begini, kalau berhadapan dengan saya itu jangan manusia dunia, jangan manusia debu. Berhadapan saya itu dengan saya itu adalah manusia surgawi. Nah itu yang boleh berhadapan dengan saya. Kalau manusia duniawi saya nggak percaya. Kalau manusia debu saya nggak percaya. Begitu saudaraku. Lanjut. Jadi bro percaya Allah Subhanahu Wa Taala nggak? Saya tidak percaya itu. Saya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Karena Allah itu buatan manusia. Karena itu adalah perkataan manusia. Silakan Bang Andi. Dia tidak menyembah manusia, maksudnya Jo. Bagaimana dia mau menjelaskan kata Allah itu? Dia bukan Muslim, pasti salah jawab lah. Gimana sih lo langsung? Bagaimana saya saya diketahui menyembah Yang Maha Kuasa melalui ruh? Cuma mereteli warna dia aja sebenarnya. Bagaimana dia mau menjelaskan kata Allah? Bagaimana mau menjelaskan siapa Allah? Coba saudaraku, itu pekerjaan Dajjal.
Yang suka mencoba-coba sama manusia itu pekerjaan dajal. Gue tahu Itu bukan tadi lu pekerjaan Anso, kuasa. lu Enggak, saya cuma lihat warnanya. Saya lagi yang ngomong, kamu kan pakai Warnanya, gua. boleh. Tahu deh ya. Anso mencoba mengadu domba dia dengan Muslim. Ya nggak bisa, lu sekarang ini teradu domba sesama Kristen kok beda Wah, Tuhan. jangan, saya nggak bisa jadi domba. Kau ini sesama Kristen beda Tuhan. Enggak, Oke. ini Bang. Tadi di awal diksi dia itu membenarkan agama Islam. Islam udah bener nih, bla bla bla, ya kan? Nah jangan main dua kaki maksud saya gitu loh. Jadi Bang Hamba Ya lu tentukan tanya, pilihan. lu tanya dong dia Kristen apa Makanya bukan? saya tanya dia kan. Ya tanya lah, kenapa lu sebut nama gue lagi? Saya Ya, katakan benar. Islam, mereka yang banyak melakukan perintah daripada Yesus. Mereka, contoh. Nah ini ya, yang main dua kaki lagi. Udah nggak main dua kaki. Ya karena begini. Ya terus karena kenapa Tuhan Anda nggak percaya dengan Karena Tuhan itu orang tidak Islam pernah siapa? membawa agama. Sesembahan Islam siapa? Tuhan itu yang makanya itu Jawab. membawa keselamatan bagi makhluk Aduh. ciptaannya. Ya, tidak pernah, makanya aku tidak menyembah agama. Karena kamu menyembah agama silakan. Itu hakmu. Saya menyembah yang Nih, maha kuasa, nggak beres. yang maha ada, yang maha tidak ternilai. Ya, host izin saya masuk boleh? Boleh, silakan lanjut semua. Ya, kita sedikit bernostalgia ya. Jauh sini Muslim Boleh, Kristen boleh. bang. Di Jelas. saya Kristen saya. Pak. Ya silakan Ya. bang. Jadi yang satu. Jadi konsep kita monoteis, yaitu Allah yang satu. Nah, di dalam Islam itu kan asyhadu anna la ilaha illallah. Sekali lagi bang, Tuhan yang satu bang, Tuhan yang satu. Tunggu, ini kita kata yang disebut ini yang maksud saya agama samawi. Nah, jadi kalau menurut saya jangan sampai kita salah konsep bahwa Allah yang kita sembah itu saat pertama sama. Ini saya ya. Kedua, jadi Allah itu bukan manusia. Jadi bukan wujud manusia. Kalau menurut iman Islam juga Allah itu makanya dibilang tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Lalu ada rasulnya yang disebut di situ Muhammad kan? Berarti antara Muhammad dengan Allah itu ada perbedaan tingkat. Bahwa Allah itu memang maha tinggi. Jadi saya sedikit meluruskan bahwa Allah yang ada di Islam setahu saya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan manusia. Begitu. Ini konsep yang saya pahami. Begitu. Mantap. Jadi Kalau boleh abang, kalau di Kristen itu siapa nama Tuhannya bang? nah, jadi saya harus awali dulu abang karena abang tadi kan yang bilang tidak boleh sebut Allah. Iya saya, Jadi pertanyaan begini. saya langsung jawab aja bang, sederhana. Di Siapa dalam nama Bible Tuhannya itu- Kristen? Bang, siapa nama Tuhannya Kristen itu aja bang? Kalau nama Tuhan, jadi begini. Kalau orang mau tanya nama Tuhan Kristen kan ini kan jadi mau jadi istilahnya orang berbicara sudah mau menjurus ke satu keyakinan. Sementara yang lain di sini kan ada keyakinan yang berbeda-beda. Begitu. Jadi Bang, saya itu kalau ngomong nggak pernah panjang. Nama Tuhan sembahnya umat Islam Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci, maha tinggi. Pertanyaan kepada anda pendeta, nama Tuhan anda siapa sebagai Kristen? Silakan. ya sebagai Kristen kami menyembah kepada Yesus. Udah cukup, lanjut. Ya, gitu. Jadi kita kembali kepada agama samawi tadi, kita semuanya sama-sama menyembah kepada Allah yang satu. Nah, yang jadi problem kan kita ini yang perantara-perantaranya, yaitu Yesus sebagai perantara, Muhammad sebagai perantara. Tetapi Kok ada Tuhan perantara tadi? Yesus Tuhan kok perantara? iya, tunggu dulu. Saya Nanti sebagai Kristen tadi riwayatnya kan ada. Kan ada riwayatnya. Jadi Allah menjadi manusia itu ya, ketika dia menjadi manusia Menjadi manusia. berinkarnasi jadi manusia. Pak pendeta dicabut dulu, dicabut. Tidak ada Allah menjadi manusia, yang ada menjadi manusia Theos. Jangan lagi salah lah. Theos menjadi manusia, nggak ada Allah menjadi manusia, nggak ada. Dicabut. Dicabut Pak pendeta. Jangan membodohi jemaah bang. Harus jujur. Theos yang menjadi manusia, bukan Allah yang menjadi manusia. Ya. Lanjut. Dan jangan bilang agama samawi ya, Bang Handi ya. Nanti kita luruskan Bang Ardiansa nanti tuh. Kristen bukan samawi. Lanjut. Iya, bukan samawi. Kristen tuh bukan samawi. Bukan. Yang samawi itu cuman Islam dan Yahudi tuh. Kalau ajaran Yesus ya samawi, Bang.
Bagaimana mungkin Kristen Samawi, Kristen nongol di Antioquia? Ya, Yesus bukan Kristen masalahnya. Ustaz Iya, itu dia. Yesus bukan Kristen. Kalau Yesus adalah Nabi Isa, maka Yesus bukan Kristen. Tapi Yesus dari Romawi, selesai. Bukan Samawi tapi Romawi. Bukan Samawi, iya, bukan Samawi tapi Romawi. Ini Janzo ini yang nyembah manusia. Kalau yang hamba hina dan Zeus nggak nyembah manusia ini kayaknya. Silakan Pak Zeus, coba Anda terangkan kalau Kristen itu Samawi. Sebentar, Mbak. Ntar Bang, Zeus dulu. Silakan Pak Zeus, Anda terangkan dari mana Anda mengambil suatu kesimpulan berdasarkan apa kalau Kristen itu dari agama Samawi. Silakan Bang diterangkan. Kita mau berguru sama Anda ini, silakan. Berdasarkan apa Kristen itu Samawi? Gue pengen mendengarkan dari pendeta ini. Gimana cara menjelaskannya itu ya? Samawi ngerti nggak sih? Samawi itu dari langit, Bang. Bagaimana mungkin Kristen dari langit? Orang dari Antioquia kok. Antioquia itu bukan langit, daratan. Benar gak Bang Ardiansa? Antioquia bukan langit tapi daratan. Betul Bang Andi. Ardi. Agama bumi. Betul. Loh kok Ardi? Loh saya Ardiansa. Ya, Ardi itu kan bumi Bang Ardi, bukan Bang Ardi. Iya. Jangan samakan dengan pagan dong saya dong, alamak. Namanya aja, Pak. Tapi kan ada nyambung sambungannya, Ardiansa. Artinya orang yang memberi pencerahan di muka bumi, gitu loh. Amin. Gimana? Mantul Bang Andi. Gitu. Ini bagaimana orang jawab tapi dipotong langsung putus. Ya terangkan Abang, terangkan apa alasan Anda mengatakan Kristen Samawi. Silakan. Nah itu yang saya mau jawab. Jadi begini, kita memang Islam, Kristen dan Yahudi memang menyembah kepada Allah yang satu. Kita kan monoteis, ya. Prinsipnya Islam, Kristen dan kita itu monoteis. Cuma ngapain ikut-ikutan? Kristen gak ikutan, persoalannya begini Bang. Cuma Yahudi sama persoalannya. Islam doang yang Samawi. Ngapain Kristen ikut Samawi? Alamak. Ya, kalau untuk Anda mengatakan seperti itu, biarlah itu imanmu kan. Tapi iman kami masa Anda merubah? Loh itu datanya itu. Data itu. Data apa? Di mana? Coba kau tunjukkan data apa? Di mana? Kisah 11:26. Apakah Samawi? Di Antioquia lah pertama kali orang disebut Kristen. Bagaimana itu? Terus permasalahannya di mana? Ya di zaman Yesus hidup pernah nggak mengajarkan menyebut Kristen? Ya iya, memang Yesus tidak membawa agama. Ya sudah. Kristen ya bukan Samawi. Yesus memang tidak membawa agama. Langsung kena dia. Nah kita ini yang percaya kepada Yesus itu pengikut. Jangan ngaku Samawi tapi jangan ngaku Samawi. Pagan. Romawi aja, Romawi. Biar ada uangnya. Jangan keroyok gini. Bagaimana diskusi kok keroyok-keroyokan gini. Nggak bagus lah begitu. Jadi kalau kita mau diskusi yang sopan. Ya sekarang gini Bang, Anda pakai data di Bible menunjukkan kalau Kristen itu dari langit atau Samawi. Silakan Bang. Pakai data ya, pakai data di Bible. Iya. Itu di Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas. Wah, gundulmu. Loh, ini kan saya tidak ngarang. Pada mulanya adalah firman. NRK en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos. Mana Allahnya? Mana? Allah itu mana? Theos itu. Kata Theos itu bukan Allah, kucluk. Apa menurut Bapak apa tuh Theos? Saya tanya Theos itu tuh, Theos itu dewa. Oh, kalau Lord Bapak mau bicara Lord. Bapak yang bodoh. Yang disebut Tuhan itu, siapa yang marah? Yang disebut Tuhan itu di dalam Bible kami itu namanya kurios. Tuhan. Itu Tuhan itu. Ya iya. Dan itu bacanya kamu samakan Theos dan kurios. Aduh. Kurios dan ini berbeda. Jadi kurios itu Tuhan. Theos itu salah. Ada korban terjemahan ini Bang Adi. Bloon kok akut banget Bang. Korban terjemahan. Kok bloonnya akut banget gitu Bang. Jangan terlalu akut lah. Malu loh Bang. Kurios itu Lord. Theos itu baru Tuhan Bang.
Iya, Gimana sih? Tahu nggak belajar lo ini Bang Handi. Belum kok tapi notot gitu loh. Nanti gue telepon nih Yakob Sulistyo nih. Kok saya yang dibilang bodoh Bang Handi? Alamak, baru datang udah kena bodoh kali. Nah, inilah Injil yang palsu. Ini Injil palsu yang disampaikan saudara tadi. Ntar dulu, coba kau baca original teksnya Yohanes 13:13. Di sini tertulis humainte ponete kurios. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Bukan ponete theos, bukan kurios. Kurios itu tuan, Bang. Bagaimana kamu memanggil aku apa? Guru dan tuan. Guru dan tuan, bukan Tuhan kan? Bukan, kurios bukan Tuhan. Sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Hei, sejak kapan? Begini, dalam penulisan ini kan penulisan Yunani. Di dalam translate sini itu ada dua. Tuhan itu mengarah kepada Tuhan, yaitu yang maha kuasa. Bukan manusia, tidak bisa disebut Kurios. Kalau begitu apa? Sebentar Bang Ardi. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Tuhan. Ya, bahasa Yunaninya. Jadi, ya Kurios. Jawab dulu. Kurios. Apa? Kurios. Kurios, baik. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Ya itu Kurios. Kucluk. Begini Bang, kata Kurios itu tidak boleh dipakai kepada manusia yang selain Yesus. Itu kata Kurios. Gitu. Ya nggak ada dipakai kepada manusia tertentu selain Yesus. Itu Yesus itu Kalau menggunakan. Theos, ntar Bang, kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Bang? Kalau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu di dalam bahasa Indonesia dulu, jangan ke bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris saja Bang. Bahasa Inggris apa Bang? Lord. Theos. Iya, Theos itu. Theos ke bahasa Inggris apa Bang? God. Theos ke bahasa Inggris, iya God. God. Kacau Ya, God. ini. God ke bahasa Indonesia apa Bang? God ke bahasa Indonesia. Ini God itu Apa, Bang? ada God besar, ada God kecil. God besar, God kecil. Ada God huruf besar semua. Ada God huruf besar huruf besar di awal, lalu sisanya huruf kecil. Begitu. Jadi kita nggak usah lah maksudnya kita diskusi. Parah ini kok ada parah kau pendeta. Masa ada huruf besar huruf kecil pendeta dari mana? Ali, Ya. kalau bahasa Arabnya Lord apa? Bahasa Arabnya Lord. Sayyid, kenapa? Sayyid. Kalau Rob apa? Rob Tuhan. Rob itu bisa Rob itu Bisa gini. Rob itu tergantung idofahnya. Kalau idofahnya kepada bukan Tuhan, maka misal gini, Rabbul Bait. Rabbul Samawati itu ya, berarti kalau idofahnya kepada Rabbul Alamin, dengerin dulu. Kalau idofahnya kepada alamin atau pemilik alam, Rabbul Alamin, maka itu kepada Allah. Nah, simple. Jadi Allah pun bisa disebut Rob kan? Lah ya kan Rabbul Alamin. Iya, boleh kan? Iya, berarti Allah itu boleh disebut Rob. Ya Rob Iya, apa tapi dulu? idofahnya Robbul tergantung Alamin, idofahnya. ya Kok Rob apa dulu? Tergantung idofahnya. Idofahnya kemana dulu? Saya tanya. Robbul Idofahnya Alamin. kemana? Bentar. Idofa itu apa? Idofa itu kata sandingnya apa? Sandingnya apa? Contoh teksnya, gimana? bahasa umumnya Coba kasih konteksnya. contoh kalimat. Contoh kalimat. Rabbul Alamin. Misal gini, Rabbul Alamin. Yang maha apa tuh? Kok yang maha Rabbul Alamin? Astagfirullahaladzim. Iya, Rabbul Alamin Penguasa apa? seluruh alam. Penguasa seluruh Nah, alam. itu kepada Allah. Tapi kalau Rabbul Bait, apa itu? penguasa yang pemilik rumah. Tuan rumah, Tuan rumah. Ya. Itu bukan Tuhan. Betul. Kalau Rabbul Bait itu bukan Tuhan. Tapi kalau Rabbul diidofahkan kepada alamin, maka itu adalah Allah. Sekarang saya tanya. Anda mengatakan Kyrios adalah Tuhan, Idofa itu tadi sandangnya, kata sandang. bukan sandang, disandingkan. Disandingkan dengan apa gitu ya? Ayo, saya tanya. Ayo. Iya, makanya di terjemahan lama itu toean dan Waduh, toehan. kok terjemahan lama enggak? Itu Kyrios itu pertanyaan baru. Kata Tuhan itu Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak tanya itu. Tuhan lah. Saya enggak tanya itu. Saya enggak tanya itu. Saya tanya Kyrios itu kalau
saya tanya Kyrios, bagaimana disebut Tuhan? Bagaimana linguistiknya gimana? Saya tanya. Linguistik dalam bahasa Yunani-nya gimana? Saya tanya. Saya tanya secara linguistik ya. Saya tanya secara linguistik. Kurio. Duh. Linguistik kan, pembacaan nggak kan? ini orang ini? Oh, ini linguistik pembacaan gimana? Gimana maksudmu linguistik? Ini gimana? Linguistik itu tata bahasa. Iya. Tata bahasanya gimana, Kyrios? Sekarang saya tanya, standarnya Kyrios dikatakan Tuhan itu standarnya apa? Standarnya ya itu tadi, artinya kan Lord. Saya nggak tanya itu. Tuan. Saya nggak tanya itu. Dasarnya apa? Saya nggak tanya itu. Saya tanya, Kyrios disebut Tuhan itu linguistiknya gimana? Itu kan terjemahan. Kyrios Saya nggak tanya terjemahan. Saya nggak tanya terjemahan. Saya tanya dalam original teks kitab Anda bahasa Yunani. Tuan dan Tuhan itu sama. Dengerin dulu. Dalam original teks kitab Yunani, kata Kyrios, ya, kata Kyrios semesta itu syaratnya apa? Syaratnya disebut Tuhan. Ya nggak ada lah. Harus teos. Waduh. Gimana? Ini orang ngerti nggak sih pertanyaan saya? Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti. Ah ya udah, lanjut yang lain. Kalau nggak ngerti udah, gini aja kau jualan kacang aja lah. Ini saya masuk boleh nggak? Saya mau ngomong sama Bang Zeus tadi. Dia bilang tidak ada satupun manusia yang dipanggil Kurios. Itu dapat ilmu dari mana? Coba Anda buka ya. Bahkan pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipakai menggunakan kata kurios dalam bahasa Yunaninya. Kurios itu istilah untuk manusia yang adalah pemilik penguasa. Ayatnya pemilik aja. Keledai juga kurios. Ayatnya langsung Nirifa ayatnya aja biar kena dia. Bentar dulu. Ya coba. Kalau nggak salah ini apa laptopku lagi ngehang ini. Markus 11:1 ya. Bentar. Aduh, si Anzo, buat Anzo nanti aku kasih kamu sedikit ilmu ya. Ini dari Bentar, kalau Allah boleh disebut Tuhan nggak? Buka saja Filipi 2 ayat 11. Boleh. Filipi 2 ayat 11 itu mengarah kepada Kurios. Bentar dulu. Aduh, dengerin dulu. Aduh, ya ampun. Saya tuh bingung kalau diskusi sama orang Kristen yang nggak bersabar. Tentang Kyrios. Aduh, Zeus, sabar dulu. Sabar saudaraku, sabar, tenang. Kita bicara tentang apakah kata kurios itu bisa dipakai untuk yang lain, kan begitu kan? Kata kamu kan tadi nggak, bentar nih adain dulu, ada WA. Ya betul. Ketika Bang Zuma kemarin mengata ya Rob katanya kan, nah itu merujuk pada siapa itu? Waktu apa? Quran kan? Yang dibahas waktu Quran dia kan? itu loh, waktu dia bersumpah yang dibahaskan Quran kan? Yang dibahas Quran kan, betul kan? Beliau bersumpah di atas di bawah Quran kan, betul kan? Ya, Nah, Quran itu firman siapa? Firman Allah. Ya sudah selesai, kau jawab sendiri barusan. Iya, berarti Allah disebut Rob oleh Ya tergantung Bang Zuma. idofahnya. Kalau yang dibahas idofahnya adalah tentang mengenai firman Allah, Ya ya Allah. sudah, ngapain kita ribut masalah Rob, ya kan? Nah sekarang Yesus saya pun tanya disebut loh, Rob. enggak lah, aku nggak pernah ribut masalah roh. Orang kamu yang nanya aku tadi gimana Kau sih yang itu? nanya kok. Tidak pernah kalau masalah roh. Kan sama artinya itu. Kita sebut Enggak, Yesus enggak sama. Rob juga nggak masalah. Enggak sama, enggak Beda sama. Anzo, ini orang kenapa sih dikasih tahu beda? Kalau kok? gitu saya tanya dulu sama Hanso. Kok maksa? Satu pertanyaan kepada Hanso, diam. Hanso, Kan kalian- Yesus dengar dulu Hanso. Yesus Ya, itu ya. Rab. Yesus itu Rab atau bukan? Rob, Oke, pengertian Rab kepada Yesus apa? Kurios, Kurios artinya apa? Rob, muter Rob aja artinya terus. apa? Tuhan. Rob artinya apa? Apa? Tuhan, Lord, Ya, Lord. jadi Yesus bukan Tuhan ya? Muter-muter Kena banget. ubun-ubunnya langsung kan sama gua. Langsung kena ubun-ubun. Jangan pakai putar-putar Tapi Udah, kita pakai data. Aku udah buka data nih. Udah, aku bisa tunjukin data. Kita masuk di terjemahan dulu, kata Tuhan dan Tuhan dulu ya. Nih, kita pakai data. Aku dari tadi buka-buka data nih. Aku malas ngomong sama orang Kristen. Ustaz Arif hilangkan dulu lah ininya, stikernya atau pindahkan ke atas. Ya, pada banyak bacot sama orang Kristen. Kalian, aku nggak punya bukunya tapi kalian bisa cari bukunya. Ini punya orang Kristen ya. Nah, bukunya ini nih. Kau tengok Hanzo.
Satu Alkitab beragam terjemahan, kumpulan makalah seminar ini dari LAI dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitabiah Indonesia ya. Nah, di buku ini, nah kau tengok ada footnote di sini penjelasan tentang kata Tuhan. Menurut Profesor Dr. Agianto SJ, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek. Jadi keliru dari kata Tuhan. Sebenarnya kata Tuhan itu muncul dari kata Tuhan, terus tapi karena ada Yesus dan Bapa jadi dirubah jadi TWHN dalam satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan dalam ejaan Arab ganti Melayu. dulu ganti dulu pakai pulpen aja nunjuknya, pakai pulpen aja kegedean itu, enggak ada pulpen. Ada banyak ya, lanjut. Liner juga bisa nih ya kan nih kata Tuhan ya. Ya. Betul ya Uni ya. Nggak ada sopan nggak sopannya. Itu kan ya. sama. Ya. Sabar dulu, Iya, Hanzo. Aku tuh kalau mau aku masih menjelaskan aku tuh belum. Sebentar dulu kalian itu. Gini loh. Kalian kan. Kalau seandainya orang bicara, kalian bicara. Paham nggak? Benar, Hanzo, pakai pulpen biar sopan itu maksudnya. Aduh. Lanjut, kelarin dulu lah. Lanjut. Paham nggak Anzo? Nggak, kau paham nggak maksud aku? Kalau kalau kalian tidak mau mendengarkan omongan kami, percuma ngomong, buang-buang air ludah. Maka dengarkan dulu. Silakan lanjut. Bisa. Boleh. Yaudah di mute dulu. Itu kata Tuhan dan Tuhan ya. Aduh, tolonglah dulu, capek lo ngomong. Kalian tuh semua udah pada tua lo, bukan anak kecil. Muak aku lihat kalian lama-lama lo. Percuma Uni, nggak ada yang percuma. Ya, diamlah dulu Pak Tua, diam dulu biar aku ngomong dulu. Nah, si Zeus bilang tidak ada satupun manusia dipanggil Kurios. Siapa bilang Kurios itu sepadan dengan Lord? Raja-raja Inggris juga dipanggil Lord. Bahkan nih, dalam Lukas pasal 19 nomor 33, nih kutunjukkan datanya ya. Saya Zeus itu kurang paham itu. Kurang paham. Jadi nggak usah bertanya sama dia. Aduh, diamlah dulu, Bang. Anda kamu bertanya sama yang orang yang nggak paham. Iya, diam dulu. Ya nggak ada urusannya samamu. Diam dulu kau. Sibuk kali. Nah, ya ini kau baca Zeus. Kau bilang ini statementmu yang mau kubantah ya. Kau bilang tidak ada manusia lain yang dipanggil sebagai Kurios. Yang tidak ada itu dipanggil sebagai Theos. Nah, Kurios itu banyak. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai. Coba kau cek bahasa aslinya. Caranya apa? Kau buka Alkitab Pesabda atau Bible Hub ya. Kau rujuk ke sana, kau cari bahasa aslinya, kau klik di situ yang empunya. Pakai bahasa apa di situ? Ya, orang yang pakai orang yang memiliki. Kata Kurios. Nah, itu Kurios. Artinya, Yesus sebagai Kurios, itu Kurios apa? Kami tidak menafikan, kami tidak mengingkari dia Kurios, sama seperti Nabi kami. Dia pemilih umatnya, betul. Tapi bukan Theos, karena Theos itu merujuk kepada yang disembah, dewa-dewa. Nah, perkara kata Rob, asal kau tahu Hanzo, Robul Alamin itu tidak ada kecuali Allah. Tapi kalau Robbayani Sagira doa kami, orang tua kami, kedua orang tua kami. Karena Rob itu artinya adalah pemilik, pemelihara, dan penjaga. Robul Alamin itu cuma satu, yaitu Allah. Itu kau paham dulu itu. Karena kata Rob itu sendiri artinya pemelihara dan pemilik. Kalau aku pemelihara rumah ini, aku Rob rumah ini. Tapi aku tidak bisa dikatakan Robul Alamin. Idofahnya itu, sandarannya itu tadi. Nah, itu yang harus kau pahami. Tidak sama antara kalau kita bicara tentang Bapa dalam konteks semua kitab kalian itu, dia itu Theos. Tapi Yesus bukan Theos. Yesus itu adalah Kurios. Setara dengan makhluk. Gitu Zeus. Nah, kalau sudah paham memisahkan, tahu esensi kata Tuhan dan Tuhan. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan di sini? Yesus itu sebagai apa? Silakan dijawab. Lanjut Bang Ardiansa sama Bang Handi. Aku nunjukkan dulu deh, Uni satu data aja, setelah itu lanjut. Sama Anzo sama Bang Ardi dulu ya.
Nih, Hanzo, kau buka Yohanes 13:13 nggak? Coba buka. Coba buka Zo. Zo? Iya, iya. Coba buka Yohanes 13:13. Coba buka. Udah. Udah? Coba kau baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, Tuhan. Berarti pakai apa di situ? Pakai apa? Kyrios ya? Geteos. Kyrios kan? Kyrios. Kalau dalam bahasa Arab harusnya kan Rob kan, betul nggak? Betul. Nah, coba kita cek di sini. Ini kitab suci nih, kitab sucimu nih. Kitab suci.mobai. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya. Kita cek di sini. Humes ponete meho didaskalos kaiho Kyrios. Kai kalos legiti emigar. Ternyata di sini apa dikatakan? Bahasa Arabnya. Antum tad'unani apa ini? Al-muallim wasayyidi wasayyidah. Tuh. Muallim wasayyid. Sayyid. Bukan Rob. Mampus. Ayo Nggak ada mau kemana? Rob di situ. Nggak ada Rob di situ. Mana Rob? Ayo. Mau lari kemana? Ini Kyrios kan? Katanya Kyrios disandingkan Rob. Ayo ini apa? Mana? Ini. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Bang Handi. Itu Sayyid. Sayyid. Lagi, Ini Sayyid ini. Lagi. Oke ya kita baca ya. Antum tad'unani mualliman wasayyidan. Muallim ini guru. Arti Sayyid apa? Bahasa Indonesia Sayyid apa? Lo Tuan. Iya sama aja. Junjungan Junjungan ini loh. Iya, junjungan Lah, ya, pimpinan. Sayyid kan. Kalau Sayyid ini tidak pernah bisa dikatakan sebagai Rob, nggak bisa. Oh, Sayyid ini nggak bukan bisa. Rob, nggak bisa. Tapi maknanya Sayyid dan Rob sama atau beda? Oh beda. Beda di mana? Loh, bedanya Sayyid ini nggak bisa untuk Tuhan. Iya, betul. Artinya Nggak bisa. Ya sudah. Sayyid Nggak sepakat dulu kita. Sayyid ini untuk Tuhan nggak? Sayyid Tuhan nggak? pemilik kan Sayyid Oh pemilik. Sayyid artinya Indonesia Sayyid ini dulu. enggak, saya tanya, Sayyid ini untuk Tuhan enggak? Saya tanya Bosan, untuk Tuhan enggak? Junjungan. Saya tanya untuk Tuhan, bisa enggak untuk Tuhan? Sayyid bisa, junjungan saya bisa. Tunjukkan kepada saya di mana dalam bahasa Arab dikatakan Sayyid Allah, ada enggak? Dalam Arab. Iya, bahasa Arab kan? Sayyid bahasa Arab kan? Nah, coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Ya, tunjukkan kepada saya. Dengerin. Tunjukkan kepada saya kaidah bahasa Arab Sayyid Allah ada. Tunjukkan. Literasi ini berarti ya. Boleh nggak? Tunjukkan. Boleh nggak Allah disebut Sayyid gitu ya? Ya, oke. Tunjukkan. Menurut Bang Ari boleh nggak itu? Jangan menurut waktumu menjawab. Loh, kalau saya kalau dimaknai boleh atau tidak, saya nggak ada kapasitas di sana menyebutkan. Nggak ada kapasitas, makanya Sayyid ini nggak bisa disebut untuk Tuhan. Paham? Meskipun artinya pertanyaannya kan? adalah kenapa Kyrios menjadi Tuhan? Itu pertanyaannya. Iya. Berarti Sayyidnya Bang Ardi siapa? Aduh, jangan banyak tanya. Ini loh, saya tanya kamu, jawab dulu. Loh, jangan banyak tanya. Ini waktu mau menjawab. Iya, tadi kan sepakat nih. Saya kan udah buka data. Anda mengatakan Kyrios, berarti bisa berarti kalau dalam bahasa Arab Rob gitu kan. Nah, ini apa tulisannya? Rob bukan? Nah, ngaku salah nggak? Ngaku salah nggak? Tadi kan Rob. Ini bukan Rob nih. Mungkin terjemahan lain ada nggak itu? Terjemahan lain ada nggak? Silakan tunjukkan ke saya kalau ada Robnya. Tunjukkan. Nah, enak kan? Bentar. Tunjukkan kepada saya. Ya, tunjukkan. Ayo mana ada Rob gitu. Coba. Surat apa itu ya? Mu'alliman warrob gitu. Ayo, tunjukkan. Mu'alliman warrob gitu. Alamak, mampus. Ayo coba. Yang jelas ini LAI ini dia kalau ke Arab digebuk kepalanya. Betul.
Kalau Kristen Arab ketemu LAI digebuk kepalanya LAI gitu loh. Itu aja bro. Betul. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo. Tunjukkan kepada saya ada tertulis Sayyidina Allah gitu. Tunjukkan. Oke, gini. Tunjukkan. Sekarang enggak, tunjukkan dulu. Tunjukkan dalam kaidah bahasa Arab, Sayyidina Allah, tunjukkan. Sayyidina itu artinya kan Jangan tadi junjungan. jangan kemana-mana. Tunjukkan kepada saya Sayyidina Allah, tunjukkan. Iya, tenanglah Bang. Iya, tunjukkan. Sayyidina ini Tunjukkan. apanya yang ditunjukkan? Sayyidina Allah, tunjukkan. Dengar dulu. Kau diam dulu. Kau nggak ngerti apa-apa. Sayyidina Allah, tunjukkan. Sayyidina Allah, tunjukkan. Allah. Di mana tertulis itu? Di Quran atau di mana terserah lah. Sayyidina Allah, tunjukkan. Allahumma Sayyidina itu. Allahumma Sayyidina Muhammad itu kuculuk, bukan Sayyidina Allah. Kalau sebentar aku lupa. Ayo. Ayo. Nyerah aja, so nggak ada. Kau itu kok mau-maunya ditipu LAI loh. Kristen itu udah banyak yang sadar loh. Udah banyak yang sadar. Kau aja yang belum gitu loh. Betul nggak Bang Andi? Demian udah sadar. Apalagi kena LAI alamak. Iya, Banyak yang sadar. Banyak yang sadar. Enggak, tunjukkan kepada saya Sayyidina Allah, tunjukkan. Pemimpin. Saya nggak tanya itu. Tunjukkan ke saya bahasa Arab. Kalau memang Sayyid ini bisa untuk Tuhan, tunjukkan kepada saya Sayyidina Allah, tunjukkan. Apakah Allah itu pemimpin? Jangan kemana-mana, tunjukkan dulu. Jangan apakah, tunjukkan. Jangan kemana-mana. Waktumu menunjukkan, bukan waktumu apakah. Sayyidina Allah ya kan. Tunjukkan. Ayo. Boleh nggak? Istighfar, astagfirullah itu. Kok bisa gak istighfar? Pendeta diam dulu, pendeta ini nggak ada ilmu loh. Diam. Satu kata aja kok. Kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Sayyidina, Sayyid Allah, tunjukkan. Sayyidina Allah, tunjukkan. Ya, akarnya dari mana sih Sayyid ini? Udah, tunjukkan dulu. Jangan tanya, banyak tanya. Tunjukkan dulu, baru nanti tanya. Tunjukkan dulu. Apanya yang ditunjukkan? Loh, Sayyidina Allah. Ya nggak ngerti pertanyaan, udahlah banget nggak ngerti, sok bego dia. Iya nih orang, heran. Makanya kalau jalan buntu itu mending nyerah. Aku nggak ngerti Bang Ardi. Selesai kita, lanjut Bang Ardi. Iya, yang saya baca. Udah, saya udah maklumi Anda loh. Udah, Anso udah diam. Oke. Yang jelas terjemahan Yohanes 13:13 itu yang modern ini salah. Yang benar itu adalah yang pertama kali diterjemahkan di zaman Belanda. Anda boleh cari Bible yang paling tua, di sana itu kamu memanggil aku guru dan tuan, atau kamu memanggil aku guru dan rabi, atau kamu memanggil aku guru dan junjungan. Itu terjemahan lamanya. Setelah modern digantilah menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi konsep ketuhanan Kristen itu terupdate. Tadinya Yesus ini Tuhan, disisipkan kata H menjadi Tuhan. Kemudian dikonsilikan di 325 menjadi Tuhan dia. Terus diperkuat oleh Paulus di Roma 14:9. Mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Terus kemudian dipersiapkan oleh Lukas di KPR 2:32. Yesus yang kau salibkan itu dijadikan Tuhan. Disalahartikan lagi di Lukas 2:11. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan ini hasil modifikasi tangan-tangan jahil. Orang pinter bermanuver, berpolitik supaya dia banyak bisa dibodoh-bodohi. Kalian semua ini terdoktrin dengan terjemahan yang keliru.
Kita di sini hanya ingin menjadi Anda orang Kristen yang jujur. Tetap aja jadi Kristen kok, Unitarian Kristen. Kami tidak ingin Anda memeluk Islam kok, tapi jujurlah sebagai seorang Kristen. Jangan mau dibodoh-bodohi terjemahan. Sederhana kok. Tapi kalau Anda nggak mau ya sudah. Tetap akan Anda menjadi bumerang. Menjadi begini jadinya diketawai oleh penonton. Malu kan cuma satu kata aja diputar-putar. Jujur itu pahit saudara, tapi jujur itu gentleman. Oke, boleh nanya nggak? Nggak usah nanya lah. Ya akui dulu ini kesalahanmu dari LAI. Baru nanya. Ya, aku akui. Bahwa Yesus bukan Tuhan ya, Tuhan ya. Tuhan ya, Tuhan. Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Tuhan Ya. kalau tuannya Bang Adi. Tadi dulu. Ya, Zeus pendeta sudah disetujui kita ya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan ya. Yesus Tuhan. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Aduh, itu Alkitab dari atas ke bawah itu Tuhan semua itu. Ajarin dia. Nggak usah dipaksa orang. Ajarin dia pendetamu ini. Bang, Kristen di dunia miliaran. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin? Kalau begitu Pak Pendeta, dia Hanso diam dulu. Anda saya safety dulu ngopi. Nggak usah lah, jangan tolong. Kalau begitu Pak Pendeta diam dulu. Dengarkan saya Pak Pendeta. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak dahulu kala, Anda belum lahir, nenek moyangmu belum ada, Yesus sudah ada. Oke, baik. Yesus itu turun ke muka bumi itu lewat mana Pak Pendeta? Ya, bos, kalau Tuhan mau turun langsung ke manusia mati, maka jalan satu-satunya harus lewat Yesus menjadi manusia. Oke. Waktu dia di dalam kandungan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan? Iya, memang. Oke. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria? Iya, waktu mengandung Tuhan. Siapa Tuhannya? Maha Kuasa. Bukan yang di dalam kandungan? Yang di dalam kandungan termasuk. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria? Iya, memang. Iya, kalau Maria berdoa bagaimana ceritanya? Ya kalau dia berdoa kepada yang dalam kandungan. Buset dah. Apanya yang salah situ? Ya Tuhanku di dalam kandunganku gitu. Bukan, itu bahasamu, bahasa Bapak. Ya kan tadi Anda ngomong, dia berdoa ke dalam, Anda tadi pendeta ngomong, dia berdoa ke dalam isi kandungannya kan gitu Bang. Maria ini Pak sudah tahu bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak dulu kala. Iya paham. Bahwa dia itu Tuhan. Apakah Tuhan itu maha kuasa Pak Pendeta? Maha kuasa. Apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus dalam kandungan? Waduh, orang mati bangkit. Yang dalam kandungan Bang, saya tanya. Apa yang dikuasai? Dengarin dulu pertanyaannya. Apa yang dikuasai Yesus 9 bulan dalam kandungan? Yang di apa? Apa yang di apa? Saya ulang ya. Kan Bunda Maria mengandung Tuhan yang maha kuasa nih. Iya sudah. Apa yang di apa? Bunda Maria ini kan mengandung 9 bulan. Pertanyaannya adalah apa yang dikuasai Tuhan selama 9 bulan dalam kandungan? Yang dikuasai? Iya. Maksudnya kuasai kepada Maria atau kuasai ke apa ini? Gini loh Bang. Kuasai ini yang saya mau pahami dulu. Ya saya pelan-pelan ya Pak Pendeta ya. Ya. Anda tadi mengatakan Yesus itu Tuhan maha kuasa. Betul. Oke. Yesus pernah dikandung 9 bulan, betul? Betul. Oke. Apa yang dikuasai Yesus, Tuhanmu yang maha kuasa ini selama 9 bulan dalam kandungan? Apa yang dikuasai dalam kandungan? Silakan. Yang dikuasai. Jadi ini kan namanya proses dalam kandungan. Kalau berbicara dikuasai, apakah menguasai Maria atau maksudnya dikuasai apanya ini? Ilmunya atau apa? Kan Tuhan maha kuasa dalam kandungan Bang. Iya, maksudnya yang kata dikuasai ini maksudnya apa? Kalau begitu saya permudah. Apakah Yesus di dalam kandungan maha kuasa? Maha kuasa. Oke. Apa yang dikuasai dalam kandungan kalau dia maha kuasa? Yang dikuasai dalam kandungan. Ya, kan maha kuasa Bang. Dia mengendalikan semua walaupun dia dalam kandungan. Dalam kandungan dia ngapain Bang? Dia menguasai seluruh alam semesta. Itu berdata atau berdoktrin?
Oh, datra, tidak ada doktrin di situ. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus dalam kandungan menguasai alam semesta? Itu sudah jelas itu bang. Di kitab Injil Sinoptik, tahu Injil Sinoptik toh? Matius, Markus. Gue pengen ketawa Itu tapi sudah lupa caranya. Ya, sudah menjelaskan bahwa dia itu Tuhan, bahwa dia itu Mesias yang dinanti-nantikan, nubuatan oleh para nabi. Jadi tidak perlu diragukan. Kalau di dalam kandungan itu bang, Yesus ini sudah bisa cari makanan sendiri atau disupport makanan dari Maria? Tidak mungkin karena begini, Yesus itu jadi Tuhan itu Allah berinkarnasi jadi Saya manusia. nggak nanya itu bang. Ya tuh Kan karena dulu, abang ini jangan sebut yang lain. Ini Yesus Maha Kuasa di dalam kandungan Maria. Pertanyaan saya, Yesus ini dalam kandungan mencari makanan sendiri atau disupport dari Maria? Yesus itu tidak lapar. Dia tidak lapar. Dia sebagai Tuhan tidak mungkin dia mau lapar. Dia bernapas lewat mana itu bang waktu jadi dalam kandungan? Oh, kalau belajar biologi tahu bang. Apa itu? Jangankan Yesus, manusia biasa pun tetap bernapas dalam kandungan. Itu ada kalau abang belajar biologi. Disupport gizi makanan itu dari mana itu bang dalam kandungan? Ya dari hasil Maria makan, minum, kan begitu. Jadi Tuhanmu itu tergantung kepada gizinya Maria gitu ya? Oh bukan, dia pun makan minum dia tidak bermasalah. Jadi kalau Maria misalnya mohon maaf ya, Maria kurang gizi tetap Tuhan mau gemuk di dalam. Tetap dia bukan gendut, maksudnya dia tetap sehat karena dia sehat, tetap sehat. Baik, nggak apa-apa. Gitu. Ya, waktu dia bayi dia butuhkan pertolongan ibunya nggak? Waktu dia bayi dia tidak terlalu membutuhkan karena dia Tuhan. Dia pernah dikasih ASI nggak bang? Di ASI itu ya namanya kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kok ada dia 100%? manusia. Kok pakai 100%? Dari dalam keyakinan Kristen bang, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi tentunya dia hidup sebagaimana manusia biasa. Begitu. Jadi waktu bayi belum jadi Tuhan. Roh Kudus itu ada pada dia. Enggak, Tapi saya soal tanya. dia mau bayi, anak-anak itu berlaku mengikuti ya secara alami kan. Cuma sederhana pertanyaannya Pak Pendeta. Waktu Yesus bayi, apakah dia sudah jadi Tuhan atau belum jadi Tuhan? Kalau dia mau jadi Tuhan bisa. Loh kok Anda yang tafsirkan? Oh bukan tafsirkan. Yesus itu diizinkan pelayanan itu nanti umur 30 tahun. Oh berarti waktu bayi belum kelihatan ketuhanan. Jadi Bapak Pendeta dengerin. Jadi waktu bayi belum kelihatan kalau dia Tuhan. Bukan belum kelihatan. Artinya begini. Artinya dia sebagai Tuhan, dia bisa berbuat apa saja di saat dia masih kecil. Waktu dia bayi, apakah dia maha kuasa, Bang? Maha kuasa juga. Apa yang dikuasai bayi Yesus waktu dia bayi, Bang? Yesus Tuhan itu kan pada prinsipnya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Enggak, jadi dia bisa melakukan apa saja tanpa diketahui oleh manusia. Waktu dia bayi udah bisa jalan sendiri nggak nyari makanan, Bang? Kalau bisa jalan, kalau dia mau bisa. Kalau dia mau bisa. Berakhir sudah diskusi apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.